Oke, apakah sudah hadir semua? Afifa udah ada? Ada, Kak. Udah. Oke, udah. Oke, oke. Oh, ada. Kenapa mic-nya, oke? Lagi error. Ya udah deh. Abi ada, Abi? Abi. Iya, Kak. Oh, ada. Healthy ada ya? Ya, Kak. Oke. Oke. Kayak biasa nanti di akhir kalau kita ada waktu kita gunakan buat mini games ya kayak biasa. Kali ini di minggu ini ya di minggu ini kalau misalkan minggu kemarin tuh kita udah mempelajari yang namanya sebuah hubungan gitu ya terutama yang ada di sebuah kalimat baik itu di sebuah kalimat ataupun antar kalimat. Kemarin tuh kita udah mempelajari yang namanya hubungan sebab akibat ya. Kemudian ada hubungan kontradiksi ya. Nah, di minggu ini itu kita mau mempelajari yang namanya hubungan waktu, time relationship. Ya, ini biasanya dengan menggunakan preposisi, conjunction ataupun adverb ya. Kemudian ada addition and condition, lalu ada examples, conclusions dan emphasis. Oke, lagi-lagi gue ingatkan bukan ingatkan ya, tapi gua berikan informasi gitu ya. Informasi kenapa sih kita mempelajari grammar-grammar yang seperti ini? Itu sebenarnya balik lagi hal-hal yang akan dan yang sudah kita pelajari itu sebenarnya sedikit banyak dapat membantu kalian buat memper apa ya namanya mempertipis ya atau memperkecil waktu yang dibutuhkan untuk nge-translate tiap bacaan. Ya. Sebenarnya tujuannya itu, kenapa lo harus belajar grammar, kenapa lo harus belajar dan lain-lain. Ya, itu semua balik lagi buat ngebantu lo mengartikan apa sih isi teksnya. Ya. Makanya kita mempelajari yang namanya sekarang ini ya, terutama di minggu ini dan minggu kemarin ya, kita mempelajari yang namanya hubungan-hubungan yang ada di dalam sebuah pembicaraan, baik itu di dalam sebuah kalimat ataupun antar kalimat. Jadi dengan cara lu mengetahui, oh ini pakai konjungsi because misalkan ya, oh ini berarti ya ada hubungan cause and effect. Dan ini bakalan dapat membantu lu buat mengartikannya lebih lanjut gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Kalau kemarin itu kita udah pelajarin yang namanya sebab akibat sama kontradiksi, ya. Kalau yang di antar klausa itu kita bisa pakai because, since, as, so, lalu kalau buat yang ini because of, ya ini apa ya kita namakan kata-kata hubungnya ya, penghubungnya ya, conjunctionnya yang bisa kita gunakan tuh ini nih. Kalau misalkan kita mau membicarakan sesuatu itu punya hubungan sebab akibat. Ya kayak misalkan lo sakit, kenapa? Atau lo nggak masuk sekolah, kenapa? Karena gue sakit, ya, because I'm sick dan lain-lain. Nah, ketika nanti kalian menemukan kata-kata ini lagi, konjungsi-konjungsi ini lagi, itu kalian hopefully kalian bakalan dapat langsung oh iya, ini berarti ada hubungan uh, cause and effect nih sama klausa yang sebelumnya misalkan kalau because ya, atau di situ ada therefore. Nah, berarti kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang ada therefore-nya
itu punya hubungan cause and effect. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, lalu buat yang contradiction, yang between clause-nya itu ada bisa but, bisa yet, lalu while dan whereas. Nah, ya kalau buat yang contradiction, ada but yet, why, whereas, although, even though, kemudian despite, despite of, in spite of, however, instead, nevertheless, on the other. Pertanyaan dulu ya, biar dikasih mikir dulu ya, dikasih mikir sedikit. Afifah, Ya, Kak. masih ingat nggak bedanya but yet, kemudian while, whereas, dan although, even though, dan though? Masih ingat nggak perbedaannya? Enggak, Kak. Enggak. Gua kasih clue ya. Kira-kira posisinya berhubungan dengan posisi Afifah. Nggak ingat? Enggak, Kak. Oke. Kalau but sama yet, ingat. Dia ini posisinya harus ada di tengah-tengah. Ya, sebenarnya penulisannya secara dalam apa ya? Dalam grammar yang baku gitu ya, dalam grammar secara baku itu kata but dan yet tidak boleh ada di depan. Ya, tidak boleh ada di awal kalimat. Yang harusnya dia ada di tengah-tengah. Ya. Kalau while, whereas itu bisa di keduanya. Sedangkan although, even though, dan though ada di awal. Ya, ini perbedaannya. Posisinya, lokasinya mereka. Ya, next, coba gue mau tanya lagi ke Zahra. Zahra, Saya Kak, ya Zahra, tahu nggak kenapa ini gue dalam kurungin? Hah? Kenapa? ingat Kak, Nggak tahu ya. Oke, ada yang inget nggak kemarin kira-kira nih ya, waktu gue menjelaskan despite, despite of, in despite of, atau in spite of, ada yang inget nggak kira-kira kenapa kata-kata ini gue dalam kurungin nih di sini? Nggak ada. Atau gue panggil ya, coba Putri. Oke, karena English lama ya. Ya, jadi ingat, despite of sama in despite of itu adalah bentuk dari bahasa Inggris yang arkaik, yang udah jadul. Ya, jadi kalau misalkan lo tanya masih bisa kita gunakan nggak? Bisa-bisa aja.
Cuman lebih baik ya karena apa ya? Kecuali misalnya kalian bikin sebuah novel, kalian bikin sebuah cerita ya tentang zaman apa ya? Misalkan zaman medieval deh ya, zaman medieval misalkan kalian bikin cerita, nah kalian menggunakan despite of dan in despite of itu boleh. Karena pada zaman medieval tersebut, pada era medieval tersebut, itu bahasa Inggris yang arkaik masih banyak digunakan. Ya bahasa Inggris yang lama gitu ya, kita bilang yang arkaik itu di jadul, itu masih banyak digunakan pada masa tersebut. Jadi kalau lo mau nulis pakai despite of, in despite of, silahkan. Tapi kalau misalkan lo menuliskan sesuatu yang berbicara tentang apa ya, misalkan COVID-19 dan lain-lain, yang kekinian beritanya, agak kurang cocok aja, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman dibilang arkaik itu karena orang-orang udah jarang pakai. Ya, karena penggunaannya dinilai kurang apa ya, kurang cakep, kurang bagus gitu kira-kira. Ya kayak ada yang ganjel gitulah kira-kira. Ya ini buat yang contradiction sama yang cause and effect ya. Sekarang kita lanjut ke yang mau dipelajari minggu ini. Nah, buat time relation ya. Buat time relation itu kita bisa pakai before, bisa after ya. Lalu apa lagi ya? When. While. Di sini while-nya agak berbeda dengan yang contradiction ya. Kemudian until, since, as soon as. Ya ini dulu deh. Ya misalkan before ya. Kalau before itu berarti buat lebih. Gua tahu kalian pasti udah tahu. Gua tahu kalian pasti udah tahu. Before itu berarti ngomongin hubungannya gitu ya. Hubungannya itu adalah sebelum ada kejadian A, ya kira-kira seperti ini ya bahasanya. Sebelum ada kejadian yang A, itu terjadi sebuah kejadian yang lain. Oke. Intinya before itu artinya adalah sebelum. Ya misalnya, he always study Nah, gini ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah kejadian yang A yang terjadi. Nah, yang ini yang B gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ya, he always studies a few days before his exams. Ya ini gue nggak tahu, tapi gue yakin di antara kalian pasti ada tipe yang seperti ini ya, yaitu tipe-tipe last minute ya. Nggak apa-apa, gue juga seperti ini kadang-kadang. Oke, lanjut yang after ya. Kalau yang after karena dia berlawanan, di opposite sama before, berarti setelah ya.
Ya, ini buat yang after. Kemudian when. Nah, buat when sama while, ya, buat when sama while, ini sama-sama ngomong ketika. Ya, baik when maupun while, ini sama-sama membicarakan ketika. Cuman ada sedikit perbedaan ya. Em, Nah, ya, jadi when sama while itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau while walaupun sama-sama punya meaning yang mirip ya dengan when, cuman biasanya ya secara umumnya while itu digunakan ketika lu mau enggak deh. Pokoknya dia itu biasanya kita gunakan untuk membicarakan sesuatu yang sedang berlangsung atau bentuk continuous. Ya, buat while. Kayak misalkan lo bisa lihat ya, kalau yang di when itu di contohnya when you clean it. Ya, tapi kalau di yang while they are studying. Bobby cut off his own finger. Ya, jadi ketikanya yang atas itu ketika aja, tapi kalau yang while itu ketikanya tuh ketika sedang gitu kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian yang until ya, kalau until itu berarti bahasanya nah, um, oh by the way balik sedikit ke sini. Ya, balik sedikit ke sini. Berarti nah, kira-kira seperti itu ya. Bahasanya itu berarti ketika terjadi yang A dan si A ini belum selesai ya. Terjadi juga si B, kejadian yang B ya.
Nah, kalau until itu hingga ya. Hingga itu berarti sampai titik tertentu gitu ya. Eh, ya kira-kira seperti itulah. Gue susah ngomongnya. Hingga A terjadi lalu selesai ya. Ya, jadi eh, sampai gitu ya, sampai hingga ya, hingga si A ini terjadi, kemudian selesai gitu ya. He was her boyfriend. Ya dia ini pacarnya, tapi hanya sampai eh, enggak ya, bukan ya. Iya ya, hanya sampai ketika gitu ya, ketika si wanitanya ya, si wanitanya itu berkhianat gitu ya. Iya gitulah kira-kira. Ya. Next yang since. Kalau since di sini ya, ini gue rasa udah pada tahu lah ya, kalau since itu semenjak, ya berarti dimulainya itu kapan? Ya, dimulainya itu kira-kira kapan? Ini kayaknya kata-katanya malah membingungkan. Jadi gini aja. Nah, ya kalau as soon as itu berarti sesegera mungkin ya, sesegera mungkin ya. Misalnya I cleaned the classroom as soon as you are done. Ya, jadi sesuatu yang dilakukan sesegera mungkin begitu si B itu selesai gitu ya. Oke. Nah, terus buat ini kira-kira buat time relation ya. Cuman sebenarnya itu ada banyak banget. Ya, terus kalau misalkan kayak before itu dia bisa diikuti sama sebuah noun phrase, tapi bisa juga diikuti sama sebuah frasa. Ya, jadi bisa dua-duanya. Ya, enggak seperti because dan because of, enggak. Ya, before dan after itu bisa diikuti baik itu oleh sebuah noun phrase, ya kayak contoh yang before ya. Kemudian di contoh yang after itu adalah sebuah klausa. Oke. Begitu juga when dengan while. Ya, kalau when sama while itu diikuti oleh sebuah klausa. Harus diikuti oleh sebuah klausa. Karena membicarakan kejadian yang terjadi dan sedang terjadi. Nah, ini di dalam bahasa Inggris itu unik ya. Ada bahasa kejadian yang terjadi sama kejadian yang sedang terjadi. Itu dua hal yang berbeda. Karena ada menambahkan sedangnya, gitu. Ada kata-kata continuousnya di situ ya. Oke, ini buat yang time relation ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke yang mau screenshot dulu silakan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya ya, yaitu yang addition. Wah, hilang dia. Wele. Oke. Addition and condition.
Yang pertama ada N. Ya. N itu sama kayak before ya, berarti dia bisa diikuti oleh sebuah, baik itu noun phrase ataupun klausa ya, atau noun itu sendiri ya. Misalnya, contohnya I can speak English and apa ya, misalnya French. Ya, lalu ada in addition to. Misalnya,
Nah, ya misalkan seperti ini, walaupun agak panjang ya, walaupun agak panjang. Kay is a handsome boy. Many girls in our school are after him. Mungkin Kay agak nggak nyaman, jadi gue ganti aja yang namanya. Jadi Jay. Yeah, Jay is a handsome boy. Many girls in her school are after him, calling and praising him as the perfect boyfriend. In addition, the teachers and the principal gave him a nickname, Einstein Jr., due to his ability to bring many trophies and achievement back to his school. Ya, ini adalah penambahan, ya, penambahan informasi. Ya, kalau ada kata-kata in addition di dalam sebuah teks ataupun sebuah bacaan, ya, itu artinya si bacaan mau menyampaikan atau mau memberikan informasi tambahan. Bukan hanya in addition aja, ada additionally, ada furthermore. Ya, ini masih memberikan informasi yang sama dengan apa? Dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau in addition to itu diikuti oleh sebuah kata benda ataupun frasa kata benda. Ya, jadi dia diikuti oleh sebuah noun ataupun sebuah noun phrase. Kalau in addition to. Tapi kalau in addition dia diikuti oleh sebuah klausa. Ya, dalam artian dia sebuah kalimat baru yang dapat berdiri sendiri gitu. Oke, ya kayak misalkan kalau and I can speak English and French. Kalau in addition to itu berarti selain bahasa Indonesia, gue juga bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis. Ya, in addition to Indonesian, I can speak English and French. Atau dibalik juga bisa ya, I can speak English and French in addition to Indonesian. Itulah kira-kira buat addition. Ya, jadi addition itu penambahan. Penambahan apa? Penambahan informasi. Oke, next yang condition ya. Kalau condition itu yang if clause ya, if clause. If clause udah pernah gue bahas ya, If clause itu ada 4 tipe ya. Oke, cuman paling yang mau gue kasih tahu di sini if sama unless. Oke, gue udah menyediakan 4 kalimat di sini. Ya, gue udah menyediakan 4 kalimat di sini. Menurut kalian, kalimat yang manakah yang paling tepat? Bisa lebih dari 1. Bahkan mungkin bisa ke 4-4 ya. Kalau menurut Healthy, coba. Iya, Kak. Healthy, di situ ada contoh 4 kalimat kan? I will treat you if you got good marks. I will treat you unless you got good marks. Dan seterusnya. Menurut lu dari keempat kalimat ini, yang benar, itu kira-kira yang mana? Gak yakin sih, Kak. Ya, nggak yakin, coba aja. Nyoba nggak ada salahnya kan? If sama unless tuh sama artinya ya?
Eh, ini pertanyaan ya buat gue ya. Eh, beda. Mungkin kalimat satu Kalimat satu, lalu udah satu aja. sama tiga. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Oke. Kalau sebenarnya yang benar itu adalah yang satu dan terakhir. Ya, satu dan empat. Jadi if dengan unless itu agak berbeda. Ya, perbedaannya di mana? Kalau unless itu ada konotasi negatif. Ya, jadi yang salah itu yang kedua dan yang ketiga ya. Sama yang ketiga salah. Cuman unless itu sama kayak if not. Ya, dia itu sama kayak if not. Berarti if you Nah, ya, jadi kalimat yang ini kedua ya berarti. Kedua dan ketiga ini punya arti yang mirip. Unless itu mirip dengan if not. Ya, jadi expressing a negative condition. Ya, mengekspresikan sebuah kondisi yang negatif. Ya, jadi kalau condition tuh kayak pengandaian ya, pengandaian ya. If itu pengandaian ya. Intinya kalau unless itu dia punya implikasi yang negatif, berarti sama dengan if not. Oke? By the way, sebelum kita lanjut, nanti kalian coba tuliskan ya, masing-masing 3 buah vocab yang menurut kalian susah, yang menurut kalian teman kalian nggak bisa jawab. Kayak biasa nanti kita mau main mini games ya, kayak biasa nanti di chat ke gue ya. Apakah kalian semua mendengarkan? Ya, Kak. Afifah gimana dengar? Oh, dengar ya. Putri dengar ya, Mas Zara ya. Iya, Kak. Oke, nanti di chat ya. Kay juga ya. Lu belum tidur kan, Kay? Nah ya, ini adalah if dan unless ya. Lalu ada juga yang terakhir otherwise. Sama ya, kalau yang otherwise ini dia mengalami yang namanya proses apa ya, transisi ya. Jadi menambahkan kalimat baru ya. Seperti kayak misalkan si an addition, additionally, furthermore, sama otherwise itu sama. Ya. Cuma kalau otherwise itu buat nunjukin sebuah condition. Kalau in addition, additionally, dan furthermore itu buat menunjukkan addition. Ya, kalau yang otherwise itu misalnya apa ya? Hmm. Misalnya
By the way, otherwise ini sebuah adverb ya. Nah, ya, it's raining outside. Don't go to the cinema with your girlfriend, otherwise you'll get wet. Ya, otherwise itu kalau tidak nurut gitu ya, kalau tidak diikuti gitulah kira-kira. Jadi lagi-lagi sebenarnya dia punya konotasi yang negatif juga. Oke? Ini buat yang addition and condition. Yang mau di screenshot dulu silakan. Udah ya, gue hapus. Nah, ya sekarang kita lanjut ke yang examples, conclusions, sama emphasis. Ya, jadi kalau misalkan kalian menemukan kata-kata for example atau for instance, ya itu berarti mau coba memberikan contoh. Ya, walaupun kelihatannya simple, kadang-kadang tuh orang suka bingung. Ya, bahkan kadang kata-kata for example itu kadang-kadang suka dilupakan. Suka dilupakan yang gue maksud adalah kalian tuh kadang suka lupa bahwa kita ya, gue ngomong kita deh. Kita itu kadang suka lupa bahwa kata-kata for example atau for instance, ya terutama for instance, itu adalah kepengen memberikan sebuah contoh. Contoh dari apa? Yang ada di kalimat sebelumnya ataupun ada di klausnya sebelumnya. Ya, contoh dari sebuah kegiatan yang dijelaskan misalnya. Oke, misalnya contohnya
Ya, misalkan seperti ini ya. He's really smart because he's one of the best in his math battle. For instance, he won first place last year. Ya, contohnya memberikan contoh dari kenapa dia itu dibilang sebagai salah satu yang terbaik. Oke, kalau such as misalnya Indonesia has many languages, such as Japanese, Sundanese, Balinese, and many more. Nah, ya, Indonesia has many languages such as Japanese, Sundanese, Balinese, and many more. Jadi such as itu juga sama buat menunjukkan. Oke, buat yang conclusion. Kalau conclusion ini jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya. Misalkan ada informasi A, kemudian informasi B, informasi C. Misalnya ya, misalnya deh, gue kasih contoh deh ya. J lagi ya, J is an honorary student. J began his school life as the student council president. Nah ya, ini contohnya in conclusion ya. J is an honorary student. J began his school life as the student council president at his first year. This is not something anyone can do because it's really hard for first year to compete in the election. Usually it was the third year senior who won and became the student council president. I believe that he's the only one who achieved this at our school.
In conclusion, Jay is an extraordinary student. I know that he will achieve many great things in the future too. Ya, ini buat memberikan kesimpulan versi kecil. Ya, lu bisa menyatakan in conclusion gitu ya. Kemudian emphasis, misalnya ada in fact dan actually. Aduh, Nah, ya buat emphasis itu berarti penekanan ya, memberikan penekanan ya. Jay loves movies. In fact, he wanted to become a director when he finished his study. Ya, atau he wanted to direct his own movies. Saking dia cinta sama filmnya gitu ya. Kemudian kalau especially, Jay loves movies, especially comedy and sci-fi genre. Oke, nah inilah kira-kira contoh-contoh ya, contoh-contoh buat beberapa ya, gue bilang beberapa karena masih ada yang kita nggak pelajari karena belum terlalu dibutuhkan. Ya, beberapa relationship yang terdapat ya di dalam sebuah pembicaraan. Ya, baik itu tertulis maupun terucap. Jadi mudah-mudahan dengan kalian mempelajari si hubungan-hubungan tersebut nih, ini mudah-mudahan kalian bisa lebih mudah ya dalam mengartikan si tiap-tiap bacaan. Oke, nah sekarang udah pada dapat belum vocabnya? Oh baru healthy, healthy udah. Afifa dan Putri berarti yang belum
Kay sama Zara, ada nggak? Zara ada nggak? Ada, Kak. Oke, siapin ya Zara ya. Oke, Kak. Ini nah, sambil kita nunggu Zara, promptly. Promptly itu adalah apa ya, kayak immediately, eh, secara cepat atau tepat waktu gitulah kira-kira. Ya, intinya berhubungan dengan itu. Cuman kalau meaningnya itu dia sebenarnya lebih tepat ke punctually ya sebenarnya. Cuma berhubung di sini A sampai E itu tidak ada, yang ada itu yang paling dekat ya. Yang paling dekat banget itu adalah hastily. Hastily. Ya, hastily. Ya, itu dengan buru-buru gitu ya. Kalau purportedly itu kayak eh, ada bukti yang biasanya berupa gambar dan terlihat jelas. Jadi kayak bisa dengan benar dilaporkan gitu kira-kira kalau purportedly. Ya dia mirip sama allegedly, mirip. Cuman allegedly itu konotasinya negatif karena biasanya buat ngomongin pembicaraan yang dekat dengan hukum gitu ya. Kalau secretly itu dengan tahu lah ya, dengan secret ya, dengan apa ya, dengan rahasia gitu ya. Kalau forceful itu maksa, ya kalau prospek itu ya prospek. Dia nggak ada linknya, jadi ini agak berbeda ya. Kemudian nomor 2, according to the author in paragraph 4, what might be one cause of single instance of a phobic-like episode? Gila, ini sebenarnya soalnya nggak ini ya, nggak nyambung sama apa yang kita pelajari di minggu ini ya. The word it in the passage. Ya, it-nya itu adalah si mataharinya ya. Only then the sun was traveling through the underworld. Ini juga panjang kalau dijelaskan. Nanti paling ini kalau ada yang mau tanya ini bisa tanya ke gue via WA ya. Oke, ini Zara udah juga. Oke, siap-siap ya. Yang pertama dari punyanya Zara dulu deh ya. Dari punyanya Zara dulu. Sebentar.
Ini udah ya, mau gua hapus. Kalau ada yang mau screenshot dulu silakan. Udah ya, kita mulai dari punya Zara. Udah ready semua? Bisa gua mulai? Kayak biasa ya nanti kalau kemarin tuh si Healthy jadinya mesin OVO ya. Nah nanti ya terserah kalian lah. Intinya go fleksibel. Oke, punya Zara dulu. Punya Zahra. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada? Ini susah ya. Apa artinya nih, Zara? Permainan sulap, Kak. Hah? Permainan sulap. Permainan sulap. Permainan sulap. Skillful use of one's hand when performing conjuring. Ya, ya. Ya, permainan sulap ya. Intinya eh, sebuah trik ya, sebuah trik yang digunakan sama terutama persulap gitu ya, buat berhubungan si triknya itu berhubungan sama tangannya. Gue nggak tahu ini diserap dari bahasa apa. Coba kita lihat. Dia ini diserap dari bahasa Perancis. Ya, bahasa Perancisnya itu adalah legerdemain. Gua nggak tahu bahasanya gimana. Yang artinya itu adalah dexterous, ya dexterous itu lincah gitu ya. Oke, next berikutnya kita lanjut. Punya Zara juga ya. Ada yang tahu? Ayo, masa nggak tahu bro? Ibu bertengkar. Hah? Bertengkar? Ya, Bertengkar, bener nggak tuh, Zara? Benar, Kak. Ya, brawl itu bertengkar yang apa ya? Kalau kita ngeliat tuh kayak biasanya tuh sampai tinju-tinjuan lah intinya, ya. Yang bertengkar kasar gitu ya. Next, punya Zara juga. Ada filmnya ya, Interstellar. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Astaga, nggak ada yang tahu. Apa ini, Zara? Ruang bawah tanah. Iya, cellar itu basement. Ya, cellar itu basement. Biasanya kalau kalau misalkan kalau misalkan dibilang cellar sama basement, perbedaannya apa? Gitu ya. Kalau basement tuh ruang bawah tanah yang biasanya kalau di US, ruang bawah tanah itu digunakan buat menyimpan naruh mesin cuci biasanya. Ya, kemudian heater biasanya. Barang-barangnya dijadikan gudang sama dia. Ya, tapi kalau cellar itu biasanya ruang bawah tanah itu khusus dimanfaatkan untuk wine. Ya, untuk nyimpan anggur. Oke, dan bahkan cellar ini juga bisa jadi sebuah kata kerja. Ya, yang dimana literally kata kerjanya itu artinya adalah nyimpan si wine di dalam cellar, di dalam basement. Gitu kira-kira. Ya, jadi cellar itu sebenarnya ruang bawah tanah, cuman konotasinya itu biasanya cellar itu dimanfaatkan sebagai sebuah eh, tempat penyimpanan anggur ya atau wine. Oke?
Next, yang punyanya healthy. Berarti ini belum baru healthy ya, tadi satu ya. Raillery. Raillery. Bentar ya. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Gila, gak ada yang tahu. Apa ini healthy? Ejekan yang dalam hal bercanda mungkin. Ya, intinya ngejek. Tapi ngejeknya itu yang masih dalam lingkup bercanda. Jadi bukan ngejek menghina gitu ya, bukan. Tapi ngejek yang masih bercanda gitu. Ya kayak misalkan gini deh, lo sama temen lo, jelek lo ngapain sih gitu misalkan ya. Padahal temen lo itu cakep misalkan. Atau emang julukannya dipanggil si jelek misalkan. Atau karena namanya itu adalah Angelica misalkan namanya Angelica jadi diberi julukannya jelek. Ya kira-kira seperti itu Kakak. Raillery. Next yang punya Zara juga. Void. Nggak ada yang tahu. Apa artinya healthy? Sebenarnya banyak sih artinya, Kak. Cuma salah satunya tuh yang kata bendanya tuh kayak kekosongan atau kehampaan. Ya, kehampaan. Ya, atau menghampakan. Bisa juga. Tapi yang benar kata healthy banyak banget artinya void. Ya, void itu bisa misalnya suatu barang itu udah void. Bisa. Ya. Next, yang berikutnya lagi punya healthy. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu atau tidak? Nggak ada? Coba deh. Eco conscious. Ini gak, ah? Saya takut salah, tapi kalau dari kata-katanya ini, kalau eko mungkin merujuk ke lingkungan, ada lingkungan-lingkungan gitu. Iya, kalau consciousnya itu apa? Eh, kayak sadar, kayak apa sih? Ya, sadar akan apa? Ya, lingkungan. Sadar akan lingkungan. Emang kenapa lingkungan kita? Apa sih namanya? Gak Ya, tahu, Kak, saya gitulah ya. salah. Coba coba kita tanyakan ke healthy. Healthy benar atau tidak? Benar, Kak. Ya, benar. Ya, eco conscious itu adalah misalkan gini ya. Kita ngomong eh, apa ya? Misalkan kita ngomong eh, produsen yang eco conscious producer. Ya, dia memproduksi suatu barang dengan sebuah kesadaran di dalam kepalanya yang menghargai lingkungan gitu kira-kira. Ya, jadi dia membuat yang namanya misalnya plastik yang dapat diurai. Ya, atau air lagi. Apa lagi ya selain plastik ya? Eh, apa ya? Kayu enggak. Eh,
ya yang seperti itulah intinya dia sadar akan lingkungan yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan eh, dan lain-lainnya. Ya, jadi eko itu sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan lingkungan ya, tapi sebenarnya lebih ke kayak apa ya, bumi bumi ya, enggak sih eko itu benar nih berhubungan dengan lingkungan. Soalnya ada eco-friendly itu berarti ramah lingkungan gitu ya. Eco itu intinya eh, tidak merusak si lingkungan gitu ya, mungkin ya kira-kira. Oke, next. Kita lanjut ke punyanya Putri kali ini ya. Punya Putri. Ada yang tahu? Nggak ada. Kalau ini nggak bisa dilihat dari kata-kata ya. Bedlam ini merupakan kata yang agak ini ya. Coba apa artinya, Put? Rumah sakit jiwa. Hah? Iya, rumah sakit jiwa. Oh iya iya. Tapi itu dulu. Itu artiannya dulu tuh. Zaman dulu tuh Bedlam itu rumah sakit jiwa itu disebut Bedlam. Cuman kalau sekarang itu disebutnya asylum. Iya, benar. Ya, ya kan. Tapi kalau kalau Bedlam itu yang sekarang itu pengertiannya gitu ya. Pengertiannya itu eh, kayak kacau hektik gitu loh. Kayak ada lu lagi jalan di jalanan ya. Kemudian lu ngelihat di pinggir lu itu ada sebuah Bedlam gitu. Ya, ada sebuah Bedlam di situ ya. Nah, Bedlam itu adalah di scene tersebut apa ya, di istilah di peristiwa tersebut gitu ya. Itu lagi ada kekacauan, lagi ada ya pokoknya hektik banget lah gitu, kacau lah. Gitu kira-kira kalau Bedlam. Ya, tapi emang kalau nyebutnya rumah sakit jiwa ya dulu tapi ya. Cuman sekarang itu enggak ini. Itu sebutan dia yang arkaik ya. Oke, thank you Putri. Kata yang menarik ya. Next. Lu habis baca apa ini by the way, Put? Nemu di mana nih kata-katanya, Put? Yang mana, Kak? Yang Cimera. Ya, semuanya. By the way, dibacanya Chimera. Oh, iya. Kalau Cimera nih dia ada salah satu judul drama Korea sih. Oh, iya, iya, iya. Korea ya. Oke. Ada yang bisa jawab Chimera apa? Nggak ada. Selain Putri yang nonton yang film Korea yang berjudul Chimera itu siapa lagi? Nggak ada. Coba Put, ceritain itu Chimera itu filmnya ngomongin ngisahin tentang apa sih, Put? Aku belum nonton, tapi udah ada di list tontonan sih. Tapi sinopsisnya tuh kayak cerita tentang pembunuh berantai yang terjadi di tahun 84 gitu loh. Ah, iya, iya, iya. Oke, kalau di sini Chimera yang lo maksud apa artinya? Kalau ini artinya monster ternyata, Kak. Kayak monster yang bagian-bagian tubuhnya tuh beda. Misalkan kepalanya kepala singa, badannya kambing, ekor-ekor apa ular gitu, Kak. Iya, iya benar. Itu yang ada di mitologi Yunani ya. Setahu gue mitologi Yunani Ya, ya. mitologi Yunani. Intinya digambarkannya itu dengan seekor singa gitu aja ya. Anggaplah dia itu seekor singa. Kepalanya itu dari singa, kaki depannya itu singa. Di tengahnya itu badannya itu badan apa ya, kayak kambing gitu. Kadang-kadang ada kepalanya juga, jadi kepalanya double, ada 3 malah, sama buntutnya tuh ular. Itu penggambaran yang paling common. Ya, cuman
kalau konotasinya makin ke sini, kimera itu adalah sebutan untuk intinya hewan yang satu hewan gitu ya, yang merupakan hasil pencampuran gitu lah, dicampur aduk seperti si kimera yang ada di Greek mitologi tersebut, gitu ya. Cuman bukan cuma itu aja sih seingat gua tuh bukan cuma itu aja. Eh, ada juga artian yang lain, cuman gua rada lupa. Intinya berhubungan dengan pengen apa ya, kayak kalau nggak salah gue inget tuh dia mirip sama kayak cuman mimpi aja gitu ya. Kalau nggak salah gue ingat tuh. Kayak artiannya tuh mirip gitu. Kayak misalkan if you want to have so much money, it's like a chimera gitu. Ya, itu bisa. Tapi chimeranya di situ tuh kayak maksudnya cuman mimpi aja gitu lah kira-kira. Kalau gue nggak salah inget ya, itu bisa. Terus ya, kalau lu googling aja deh, coba lu googling deh nanti ya. Gua bingung. Tapi setahu gua Chimera itu emang ada banyak. Oke, next. Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Oke. Apa artinya nih? Put. Yang setahun ini juga bingung Kak, dia artinya banyak gitu loh. Kayak ada bisa loyal, bisa bekerja keras, bisa kuat juga. Jadi bingung juga. Oke, iya kalau stalwart itu emang kayak sebenarnya itu satu entity. Ya, jadi maksudnya gini. Uh, Stalwart itu adalah orang, ya misalkan he is a stalwart man. Ya, he is a stalwart man misalkan. Berarti dia itu adalah orang yang selain dia itu setia, dia itu dapat diandalkan dan juga dia itu pekerja keras. Nah, karena dia punya 3 sifat ini, makanya dia disebut sebagai stalwart. Oke? Cuman stalwart itu biasanya sebutan untuk para apa ya? Kayak pendukung partai gitu ya, kayak pendukung partai atau ya pendukung partai lah, pendukung partai lah yang paling ini. Seseorang yang mendukung suatu partai ataupun suatu organisasi kira-kira seperti itu. Oke, itu stalwart ya, stalwart. Oke, thank you ya. Sisa satu lagi punya Afifah. Afifah ada ya masih ya? Masih, Kak. Oke. Poultry. Nggak ada nih. Apa tuh poultry? Peternakan unggas, Kak. Iya, ternakan unggas. Ya, kayak ayam, burung turki, bebek. Ya, yang gitulah. Unggas intinya ya. Next. Berarti ini baru healthy 1, Zara 1 ya. Reimburse. Ayo apa tuh? Gue yakin kalian pasti dengar. Gue yakin kalian pasti sering dengar kata-kata reimburse. Reimburse. Nggak ada? Mengganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Ya bisa. Ya reimburse itu adalah kalau misalkan ayah kalian atau kakak kalian atau saudara kalian ada yang bekerja di sebuah perusahaan, ya biasanya itu ada yang namanya di reimburse.
Yaitu misalkan kalian melakukan perjalanan kemana pakai uang kalian, bensinnya, terus nanti di reimburse kantor. Ya, cuman mungkin kalau misalkan ganti rugi, ya diganti kantor lah gitu kira-kira. Ya meaningnya. Oke, healthy dapat juga berarti. Yang terakhir punya Viva. Ada yang bisa jawab? Dalam hati. Dalam hati. Gitu. Dalam hati, bentar. Inward, misalnya, ya, inward sense of, ya bisa. Inward dalam hati. Dalam hati itu maksudnya kayak ada ya, ada di dalam hati ataupun di dalam pikiran gitu ya. Gitu bukan Afifah? Ya, Kak. Ya, ya. Atau inward itu bisa juga masuk ke dalam gitu ya. Masuk ke dalam ya. Bukan masuk ya, mengarah ke dalam. Kayak misalnya he enggak, misalnya pintunya itu dibukanya ke dalam, mengarahnya ke dalam. Gitulah kira-kira inwardnya ya. Oke, itu aja berarti kali ini healthy ya berarti ya. Oke, nanti kayak kemarin aja ya healthy ya, kabarin aja. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada siang hari ini. Nanti kita mau bahas Teo ya, berarti see you pas pembahasan Teo. Dadah. Kasih Kak. Kasih, Ya. Kak. Terima kasih banyak. Ya.